kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga setiap amal ibadah kita yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali, yaitu kajian surah Al-Infitar. Di surah Al-Infitar kemarin kita minggu kemarin yaitu sudah membahas tentang bagaimana keadaan manusia ketika dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di ayat 6 Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada manusia apa yang membuat seseorang atau kalian ini, kata Allah, yaitu berbuat durhaka, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang telah menciptakan dengan bentuk manusia yang sangat sempurna, yang seharusnya mereka ini bisa bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Coba yang dibawa Subhanahu wa Ta'ala, walaupun manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai kenikmatan, terutama anggota tubuh yang mana telah Allah sempurnakan di setiap anggota tubuh manusia. Tetapi di ayat ke-9 manusia mengatakan, kalla bal tukadzibuna biddin. Maka manusia mengatakan, sekali-kali jangan begitu. Ini Allah yang menyampaikan keadaan manusia. Bahkan bal tukadzibuna biddin, manusia itu membohongkan atau mendustakan, yaitu biddin, hari pembalasan. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, Yaumuddin ini adalah salah satu kata dalam Al-Quran yang artinya adalah hari kiamat atau hari pembalasan, satu nama dari hari kiamat, karena banyak sekali. An-Nazi'at, kemudian Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, yang maknanya sama, yaitu menceritakan tentang kejadian daripada hari kiamat. Setiap orang, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang dibuat ketika di dunia. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa manusia itu mendustakan hari pembalasan, tidak yakin bahwa hari pembalasan itu akan ada, padahal nyatanya ada. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hari kepada manusia itu hari pembalasan? Karena setiap manusia itu dalam bersikap berbeda-beda, tidak sama. Ada yang dia berbuat dolim kepada orang lain, ada yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri, ada yang melakukan dosa ketika dia sendiri, ketika rame-rame, dan ada orang yang senantiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sama diberikan pahalanya, tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diazabnya. Makanya ada hari pembalasan. Allah memberikan mata ini akan dihisab sama Allah, dipakai untuk melihat apa. Tangan ini Allah berikan kepada kita
maka hari pembalasan akan dihisab ini tangan. Kaki akan dihisab di hari pembalasan. Seluruh anggota tubuh ini baru anggota tubuh saja, belum perkara-perkara yang lain. Ketika kita hidup di dunia, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-10 Allah katakan wa inna 'alaikum lahafidin, dan sesungguhnya alaikum untuk kalian kata Allah lahafidin, yaitu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Yang mengawasi apa? Yang mengawasi amal yang dilakukan oleh kita. Amal baik diawasi, amal buruk juga diawasi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan dengan kalimat wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya, ini maknanya taukid untuk menguatkan. Kemudian diikuti dengan kata lahafidin. Ini pun sama. Ya, di situ ada lam taukid, lam untuk menguatkan. Artinya bahwa manusia setiap amal perbuatannya yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, lahafidin, maka di situ ada malaikat yang mencatat amal daripada manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun daripada manusia yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya, yaitu raqibun atid, ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Seluruh apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan yang kita lakukan ataupun itu keburukan yang kita lakukan, maka katibin, kiraman katibin, di situ ada malaikat yang mencatat, tanpa sedikit pun terlewat. Sedetik pun tidak akan terlewat catatannya. Maka dalam hadis yang sangat panjang, jemaah yang dimuliakan Allah, catatan-catatan manusia dari mulai dia dewasa, ya, dari mulai dia dewasa sampai akhir daripada kehidupannya, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan, ditumpukan. Kalau seandainya buku tersebut buku catatan amal kebaikan, maka akan dibuka dengan penuh hati-hati, kemudian akan diperlihatkan dan akan ditanya, apakah betul ini yang kau lakukan? Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa setiap apa yang diucapkan oleh manusia, setiap apa yang dilakukan oleh manusia, maka tangan akan menjadi saksi, kaki akan tangan akan berbicara, kemudian kaki akan menjadi saksi, dan mulut akan ditutup sama Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana manusia nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulutnya. Kenapa mulutnya ditutup sama Allah? Karena mulut ini bisa berdusta. Maka apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara adalah tangan. Tangan akan berbicara. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi. Apa yang diucapkan tangan, kaki akan membenarkan. Kenapa tangan, jemaah yang dimuliakan Allah? Tangan ini akan terus berbicara, saksi. Kemudian kaki akan menjadi saksi daripada apa yang dilakukan oleh manusia.
karena senantiasa mengikuti manusia. Kebaikan, keburukan akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan buku catatan amal keburukan yang dilakukan oleh manusia? Ya ini Pak, kalau buku catatan amal keburukan dikatakan bahwa nanti akan dilemparkan sama malaikat itu sampai menembus dada daripada manusia. Nauzubillah. Kapan itu akan terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Yaitu di hari pembalasan. Ketika manusia sedikit pun dia tidak punya alasan apa yang dilakukannya ketika di dunia, maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal perbuatan manusia. Lalu bagaimana supaya amal-amal kita ini berganti dengan kebaikan-kebaikan, setiap keburukan berganti dengan kebaikan-kebaikan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang mafhumnya, apabila kamu telah berbuat buruk, maka ikuti dengan kebaikan. Diikuti dengan kebaikan, karena kebaikan ini dapat menghapus daripada amal keburukan. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita baca istighfar, kita baca sholawat kepada baginda Nabi. Istighfar menjadikan ampunan daripada dosa-dosa yang telah kita buat. Tetapi sholawat kepada Rasulullah SAW ini dapat menghapus daripada dosa-dosa. Setidaknya kata alim ulama, kita ini membaca sholawat 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang, 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang, di waktu sore. Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang paling sempurna sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca ketika sholat. Itu yang paling sempurna, bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Karena apa? Solawat ini satu amalan yang pasti diterimanya, Pak. Solawat itu, bahkan walaupun hanya sedang bercanda, sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, kemudian baca solawat ini nggak perlu punya wudu. Beda dengan baca-baca Al-Quran, megangnya harus punya wudu. Tapi kalau solawat tidak. Dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pun sangat besar. Salah satunya yaitu menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ketika itu, di hari itu. Di samping kita melaksanakan amal-amal yang lain seperti sholat berjamaah, itu pun menjadi penghapus dosa. Dari waktu sholat ke waktu yang lain akan menjadi penghapus dosa. Diibaratkan oleh baginda Nabi SAW, apabila kalian pergi ke suatu tempat kemudian melewati 5 sungai, dan di setiap sungai itu kalian mandi, kata Rasulullah. Maka apabila sampai ke satu tempat tersebut, setelah melewati 5 sungai, di setiap sungai itu mandi, apakah masih ada kotoran yang melekat dalam tubuh? Mengibaratkan seperti itu baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya setiap orang yang melaksanakan sholat dengan betul, maka dosa yang dilakukan di waktu zuhur ketika dia sholat berjamaah asar, maka terhapus dosanya. Dosa yang dilakukan dari asar ke maghrib, kemudian dia sholat maghrib berjamaah, terhapus dosanya. Dosa yang dilakukan antara maghrib dengan isya, kemudian dia sholat isya berjamaah, terhapus dosanya. Begitu juga isya ke subuh ke zuhur, terhapus dosanya. Sebab daripada melaksanakan sholat berjamaah yang betul. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka 3 ayat ini mudah-mudahan menjadi satu peringatan buat diri kita,
sehingga kita ini berhati-hati di dalam melaksanakan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ingatlah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perbuatan yang dilakukan ada malaikat yang senantiasa mencatat setiap amal kita. Dan di setiap diri kita lahafidin, ada malaikat yang menjaga, yang senantiasa melihat diri kita, sehingga amal-amal yang kita lakukan, baik keburukan ataupun kebaikan, maka langsung dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, tetapi ada harapan besar. Satu hari baginda Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, apabila kalian melakukan dosa kemudian diikuti dengan istighfar, maka dosanya hilang. Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala? Salah satunya yang dimaksud dosa besar itu adalah ketika seseorang sudah melakukan dosa, kemudian dia ceritakan dosa-dosanya, padahal dosa itu telah Allah tutupi. Telah Allah tutupi dosa itu. Maka dia merasa bangga. Kadang seperti ini Pak, suka ada yang berbicara, oh dulu saya ini adalah seorang pemabuk, dulu saya adalah seorang pembunuh, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah tobat, sudah jadi ahli ibadah. Seolah-olah perkara tersebut benar, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dosa yang dia ceritakan, dosa seperti itulah yang akan sulit diampuni Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah itu telah menutupi dosanya. Dosanya itu ditutupi, kemudian disampaikan kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa, istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan akhir hayat, yaitu akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.